Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gus Yasin dari channel tutorial serba mudah. Guys, kita akan sharing pengalaman pribadi saya. Kali ini bagian dari rasa gembira saya atau rasa syukur saya ketika channel tutorial serba mudah berhasil mencapai 1000 subscriber sebelum 1 tahun atau 12 bulan yang ditargetkan. Juga 4000 jam tayang yang ditargetkan alhamdulillah tercapai. Sebagaimana kita ketahui, saat ini YouTube merupakan media yang paling banyak diakses oleh masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Bukan hanya ribuan tapi jutaan channel. Mungkin tiap hari tumbuh hadir channel baru, karena satu orang kadang memiliki 2, 3, bahkan yang memiliki 10 channel. Jadi di sini ada satu kata kunci bahwa ketika kita ingin membangun satu channel, ada persaingan dalam men-sharingkan informasi. Ini menjadi satu tantangan bagi mereka yang berniat menjadi YouTuber profesional, yang berkeinginan untuk menjadi YouTube partner, yang ujungnya adalah untuk monetisasi. Sebagaimana lazimnya YouTuber lain atau konten kreator lainnya, saya juga berkeinginan untuk optimal, viewernya banyak, subscribernya banyak, syukur bisa diajukan untuk monetisasi. Tapi lebih dari 7 channel yang saya buat belum berhasil. Dan salah satu tantangan utamanya adalah minimnya viewer atau penonton. Saya sering termenung berpikir bagaimanakah membuat satu konten yang viewernya banyak. Ada yang mengatakan konten itu akan dilihat banyak orang, misalkan berisi satu narasi kehidupan sedih seseorang. Saya memiliki satu channel yang mengupas tentang seperti itu, kehidupan mereka yang saya kira menyentuh hati, tetapi setelah diupload juga tidak banyak viewer. Bahkan terus terang puluhan itu pun sangat jauh, mungkin hanya 20 atau 30. Saya mencoba beralih ke tema atau konten yang lain, yaitu konten nasihat-nasihat atau motivasi. Saya coba bikin satu channel lagi khusus motivasi, tapi juga tampaknya masih jauh, viewernya sangat amat sedikit. Nah, channel terakhir saya yaitu tutorial serba mudah itu satu channel yang saya niatkan untuk mengupload konten-konten yang mungkin memberikan inspirasi. Waktu itu pikiran saya adalah konten tentang agama. Dan kali pertama saya mengupload adalah panduan menjadi seorang Bilal Jumat. Setelah itu saya mencoba panduan sholat dan seterusnya. Pertama kali saya upload panduan menjadi Bilal Jumat itu bergerak viewernya. Awalnya puluhan, sedikit bergerak ke 100, ke beberapa ratus, sampai kemudian 1000, naik lagi. Akhirnya saya optimis bahwa konten sejenis itu bisa dimaksimalkan. Lalu saya coba genjot lagi dengan konten-konten yang senada serupa. Tapi lagi-lagi minim viewer. Di channel tutorial serba mudah itu saya juga mencoba konten yang lain yang saya anggap memiliki nilai jual, yaitu reportase atau review desa mati. Kebetulan saya sering ke daerah Lapindo dan di situ banyak sekali desa mati yang bisa dijadikan konten. Tetapi lagi-lagi beberapa kali upload saya yang mengungkap tentang kehidupan desa mati juga minim viewer. Masih jauh dari harapan. Akhirnya saya terus terang sudah mulai pesimis. Karena subscriber saya juga tidak bergerak signifikan. Bertambah mungkin seminggu kadang 1 subscriber, viewer juga nggak begitu bertambah. Tapi perubahan besar itu terjadi ketika saya bulan Ramadan itu mencoba mengefektifkan informasi. Sebenarnya ini tidak sengaja. Awalnya saya ke terminal Bungurasi Surabaya itu awalnya berbagi, yaitu nasi dan beberapa beras uang tunai untuk sopir-sopir yang terdampak selama masa pelarangan mudik, di mana mereka tidak bisa bekerja, khususnya sopir bis kota. Dari situ kemudian saya tertarik untuk menginformasikan mengenai kondisi terminal ketika larangan mudik diberlakukan. Sehingga saya mencoba mengupload secara streaming ya. Jadi saya mengupload secara streaming itu pun dengan cara portrait, jadi gambarnya jadi kecil. Dan saya juga masih terbata-bata cara ngomongnya, tapi saya coba pede upload mengenai kondisi terkini terminal Purabaya Bungurasi saat itu. Kemarin sebelum Lebaran itu kondisinya bagaimana. Ternyata streaming saya yang mengungkap tentang kondisi terminal Bungurasi saat pelarangan mudik itu disukai banyak orang. Artinya mulai ada viewernya jadi beberapa ratus, mulai ada komen,
kemudian ternyata subscribe juga nambah. Akhirnya saya menambah jam liputan, maksudnya streaming di Terminal Purabaya Bungurasi, dan ternyata berdampak. Saya masih ingat sebelum lebaran itu subscribe saya cuma berapa ratus ya, 200 mungkin. Tetapi setelah saya intensifkan streaming, jadi streaming bukan lagi saya live streaming kondisi Terminal Purabaya Bungurasi, ternyata subscribe saya tambah, viewer juga tambah, komen juga tambah. Dan saya nggak menyangka, nggak sampai 2 minggu, mungkin sekitar 1 minggu mencapai 1000 subscriber dan jam tayangnya udah 4000 lebih, sehingga kemarin sudah bisa kita ajukan monetisasi dan semoga sukses. Saya intinya ingin menceritakan bahwa bisa jadi jutaan penonton itu memiliki satu penasaran, dan penasaran itulah yang harus kita jawab. Ketika mereka penasaran, ingin berburu informasi tentang sesuatu yang mereka anggap penting dan genting, itu mungkin yang menjadikan channel YouTube kita itu banyak diburu. Mengapa? Karena saya mendapatkan pengakuan atau testimoni langsung. Jadi waktu saya streaming di depan Terminal Purabaya Bungurasi itu, ada seseorang yang sedang mengikuti streaming saya. Ternyata dia di samping saya, dan dia menanyakan, "Lu Mas, yang streaming sampean ya?" Jadi dia sedang melihat streaming saya dan saya sedang streaming. Terus saya karena masih streaming, saya masih fokus, akhirnya oke Mas, nanti kita bicara. Setelah itu streaming udah selesai, saya tanya dia mau kemana, mau ke suatu tempat. Akhirnya saya antarkan, dan di dalam perjalanan itu saya tanya, "Mas, kok tahu channel saya?" "Oh ya, saya ini mencari informasi mengenai Bungurasi karena ada pelarangan mudik, kalau ingin naik bis ke Jember bagaimana." Ternyata saya cari di Google nggak ada beritanya. Kemudian saya coba nyari di Facebook nggak ada. Terus ketika saya nyari di YouTube, muncul channel sampean. Dia bilang gitu, dia muncul channel sampean. Oh gitu ya. Akhirnya dia intensif melihat streaming saya karena dianggapnya cukup update gitu. Mungkin yang lain juga demikian, karena yang terjadi kemudian dalam setiap kali upload saya itu sebenarnya nggak banyak-banyak amat sih. Cuma saya bergembira karena satu kali upload ya minimal ada 200 penonton, 500 penonton, 1000 penonton. Ya saya bersyukur sekali. Karena selama ini penonton yang kadang cuma 20, 15, ini sekarang udah banyak. Yang saya katakan tadi sudah bisa mencapai 4000 jam tayang, 1000 subscriber lebih dalam waktu 2 minggu. 2 minggu ini bagi saya sangat istimewa. Karena mungkin juga baru saya sadari dengan tema mengulas tentang kondisi permudikan, transportasi bis, ternyata banyak orang berburu informasi. Jadi dalam seminggu 2 minggu terakhir Anda bisa lihat di channel saya, Tutorial Serba Muda, itu isinya tentang info mengenai bis yang berangkat, bis yang tidak berangkat, bis yang dilarang, dan beberapa ketentuan-ketentuan terkait dengan larangan mudik saat itu. Jadi kesimpulannya guys, menurut saya ini bangun channel YouTube ini ya gampang-gampang susah. Kita butuh perjuangan yang sebagian orang berdarah-darah. Menurut saya kita harus melakukan satu penelitian atau tinjauan, kira-kira masyarakat pengguna YouTube, penyimak YouTube itu minatnya apa? Apakah mungkin bidang transportasi, atau mungkin tentang rekreasi, humor, atau tentang liputan kehidupan sehari dan seterusnya. Ini harus jadi satu fokus kita saat kita membuat channel ini, sehingga akan menjadi satu rujukan. Ya, saya ini kan lagi ke Jember ini. Orang bertanya, "Mas, kok nggak streaming lagi? Hari ini kok nggak ada streaming atau uploadan dari Bungurasi?" Ini menandakan bahwa channel kita juga ditunggu update-nya. Jadi gitu aja guys. Selamat berupaya dan mencoba. Mungkin yang baru bikin channel, menurut saya coba lakukan survei. Mungkin kita upload konten-konten yang memang lagi diminati oleh orang-orang sekitar kita. Ya kayak tadi, orang ingin mudik tapi nggak bisa, kemudian ternyata nggak tahu larangan-larangannya, aturannya. Kemudian setelah saya share, alhamdulillah banyak sekali respon. Demikian dulu, selamat mencoba. Next akan kita sambung. Intinya jangan menyerah. Kita upload konten yang bermanfaat, yang memiliki informasi dan edukasi, yang tiada lain tujuan kita adalah sharing informasi yang bermanfaat.